Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini Halo, kembali kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu Alkitab, yang diyakini oleh semua umat Kristen, umat Katolik sebagai kitab suci orang-orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Judul malam hari ini adalah pengajar sesat dan semua pengikutnya akan dibinasakan oleh Tuhan. Back to the Bible. Oleh karena itu, kembalilah kepada Alkitab. Bapak Ibu, sebelum kita membahasnya, saya mohon lebih dulu Pak Chunlui membuka di dalam doa. mari Silakan Pak kita Chunlui. berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar Alkitab Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Roni Suwono. Tuhan, seberapa kami yang hadir, Tuhan urapi sehingga kami dapat memberikan kontribusi di dalam pengajaran yang diberikan oleh Bapak Roni Suwono. Juga kami Tuhan dapat berinteraksi, kami dapat saling berbagi di dalam Bible study ini, kami saling belajar, sharing, dan kami saling memberikan masukan-masukan dan sekarang berdiskusi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, urapi telinga pendengaran kami, serta hati kami, hati sebagai hamba, hati sebagai murid yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Chunlui. Doa-doanya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, juga orang Katolik, yang merasa sudah demikian yakin. Oleh karena mereka bergereja, mereka juga aktif ya di dalam kegiatan pelayanan. Sehingga mereka merasa begitu yakin dia sudah diselamatkan. Bapak Ibu, saya ingin memperingatkan, hati-hati. Inilah salah satu yang saya amati, bahwa banyak orang Kristen yang hidup di dalam sesuatu yang berbahaya sekali. Sebab apa yang mereka kira mereka sudah diselamatkan, ternyata Alkitab tidak memberikan jaminan bahwa hanya karena engkau bergereja, kemudian engkau terlibat di dalam pelayanan di gerejamu, secara otomatis Anda sudah diselamatkan di dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu, amati, renungkan judul yang hari ini kita akan diskusikan, renungkan, bahkan nanti menjadi video yang bisa ditonton, direnungkan, dan dipelajari oleh siapapun yang ingin belajar bersama-sama dengan kami lewat video yang saya tayangkan di YouTube. Judulnya adalah Pengajar Sesat dan Semua Pengikutnya Akan Dibinasakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita baca dua ayat lebih dulu dari Yohanes pasal 12 ayat 47 dan 48. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bapak Ibu, dua firman Tuhan yang baru kita baca
itu adalah firman yang langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dia berkata, yang nanti di akhir zaman menjadi hakimnya, itu adalah firman yang sudah aku katakan. Nah, berarti Bapak Ibu, wajib hukumnya kepada saudara dan saya dan semua umat yang mengaku percaya kepada Kristus harus paham tentang isi Alkitab. Harus. Supaya apa? Supaya kita mengerti hukum-hukumnya Tuhan. Supaya kita mengerti nasihat-nasihat Tuhan. Sebab ternyata di dalam kehidupan ini ada juga pengajar-pengajar yang sesat, yang memberitakan sepertinya firman Tuhan, padahal bukan. Sehingga kita bisa klasifikasikan, kelompokkan bahwa pengajar-pengajar tersebut adalah pengajar-pengajar sesat. Namun, hati-hati Bapak Ibu, pengajar-pengajar sesat itu seringkali justru memiliki pengikut, pendukung yang begitu banyak jumlahnya. Dan ini yang saya prihatin. Pengikut dan pendukung yang begitu banyak jumlahnya, yang sementara waktu merasa yakin mereka sudah diselamatkan di dalam hidup yang kekal, padahal mereka sedang menuju kepada kebinasaan bersama dengan pengajar yang menyesatkan tadi. Bapak Ibu, lihat dari firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, Yohanes 12 ayat 47 dan 48, jelas dia katakan, jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bapak Ibu, kita lihat yang pertama dulu. Bukankah pada zaman sekarang ada banyak pengajar itu yang tidak menerima firman Tuhan loh? Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak diaminkan, maksudnya begitu. Yang dikatakan Tuhan Yesus tidak dilakukan. Nah Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak diaminkan, tidak diterima, atau bahkan tidak diiyakan, itu sebuah penghinaan terhadap Yesus yang adalah Tuhan. Salah satu contoh sederhananya, ketika seorang pembicara mulai berusaha meyakinkan kepada jemaatnya, kepada pengikutnya, dan di dalam khotbahnya, pendeta, penginjil, pembicara ini berkata bahwa dia dipanggil Tuhan ke surga. Dia dibawa Tuhan ke surga. Dia dibawa Tuhan ke neraka. Bapak Ibu, saya pastikan ini adalah ajaran yang salah, yang tidak mengaminkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dengan arti kata lain, dia tidak mendengar perkataanku, atau dia tidak menerima perkataanku. Mereka adalah pengajar-pengajar yang sesat. Contoh ayatnya sederhana. Kita lihat Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-13. Tidak ada seorang pun, digarisbawahi, yang telah naik ke surga, selain daripada dia, Guru besar, yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bapak Ibu,
Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang tidak diterima oleh pembicara tadi, yang tidak dilakukan oleh pembicara tadi. Bahkan pembicara-pembicara tadi berusaha meyakinkan bahwa dirinya itu memang dibawa ke surga. Nah, sehingga dengan demikian banyak pengikutnya itu percaya bahwa dia memang adalah orang yang hebat, yang sudah dibawa oleh Tuhan ke surga, ke neraka, dan lain sebagainya. Bahkan bukan cuma satu kali, berkali-kali. Atau para pendeta yang seringkali berkata, Tuhan berbicara dengan saya. Bapak Ibu, hati-hati ya, hati-hati terhadap mereka-mereka ini. Sebab apa? Yesus Kristus Tuhan sudah pastikan di dalam Yohanes 3:13 tadi, tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Dan pada waktu itu, dia sedang berdialog dengan Nikodemus, ya, seorang pejabat dari Sanhedrin, pejabat tingginya yang sudah tua, tokoh agama. Itu lagi ngomong. Bapak Ibu, tapi zaman sekarang begitu banyak pendeta-pendeta yang punya pengikut begitu banyak, meyakinkan jemaatnya bahwa dia dipanggil Tuhan ke surga, dibawa Tuhan ke surga, dibawa Tuhan ke neraka, entah berapa kali. Bapak Ibu, hati-hati. Orang-orang seperti ini punya potensi diikuti oleh jutaan orang. Tetapi hati-hati, jutaan orang tersebut itu yang harus kita belas kasihani. Mereka sementara yakin mereka diselamatkan, padahal mereka sedang berjalan bersama pengajar sesat menuju kepada kebinasaannya. Sebab apa yang mereka terima bukanlah dari Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah peringatkan kepada saudara dan saya di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Yohanes ayat 4 sampai dengan ayat 4, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 ya. Bapak Ibu, kalau Anda membaca judul bacaan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6, di situ judul bacaannya adalah Roh Allah dan Roh Antikristus. Pengajar ini ada dua macam. Yang satunya adalah pengajar yang berasal dari Allah. Dia disertai, dia diurapi oleh Roh Allah. Tetapi yang satunya bukan dari Allah. Dia berasal dari Antikristus. Dan firman-Nya berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bapak Ibu, berarti pengajar ada dua. Yang pertama berasal dari Roh Allah, utusan Allah. Otomatis dia akan berbicara tentang isi hati Tuhan, murni, asli, seperti Alkitab. Yang satunya bukan dari Allah. Mereka menjadi nabi-nabi palsu yang pergi ke seluruh dunia. Mereka juga memberitakan ajarannya yang tidak sama dengan isi Alkitab. Tetapi oleh karena mereka menyamar sebagai malaikat terang, mereka masih memakai nama Yesus di dalam doanya. Bahkan mereka masih bisa berkata, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan.
biasa itu. Tetapi di titik-titik tertentu Anda dibelokkan. Salah satunya Tuhan berbicara dengan saya. Saya mendapatkan penglihatan. Nah, bodohnya jemaat tidak pernah mencatat apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan mendapatkan penglihatan, tidak pernah dicocokkan. Apakah itu terjadi atau tidak? Jika tidak terjadi, jemaat yang senang dengan kebenaran harusnya berani bertanya, hai pendeta, yang kau nubuatkan tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu, lanjut ayat yang kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu, Tuhan memberikan jaminan roh yang ada di dalam kita oleh karena berasal dari Tuhan itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Jadi tidak ada alasan Anda yang yakin Anda berasal dari kebenaran, Anda harus berani melawan mereka-mereka yang sengaja menyelewengkan isi Alkitab. Kenapa? Karena dia memberikan jaminan roh yang ada di dalam kita adalah roh Allah yang lebih besar daripada nabi-nabi palsu itu yang sering berkata ini pesan dari Tuhan tapi tidak pernah terjadi. Yang sering mengaku dia dibawa ke surga, dia dibawa ke neraka. Padahal Yesus Kristus Tuhan sendiri telah berkata apa? Tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Nah, ini adalah penyesatan. Anda harus hati-hati. Walaupun dia secara kasat mata menggembalakan di sebuah gereja dengan jumlah jemaat puluhan ribu atau ratusan ribu. Tidak peduli. Bapak Ibu, lihat. Pengajar yang bukan dari roh Allah, yaitu berasal dari antikristus, ternyata punya ciri yang sangat luar biasa dan ditulis di dalam ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 4 ayat kelima. Perhatikan. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia, jemaat ini tadi, mendengarkan mereka. Garis bawahi semua. Roh antikristus, pengajar penyesat tadi, itu berasal dari dunia. Karena itu mereka suka khotbah tentang hal-hal duniawi. Hal-hal kedagingan. Hal-hal tipuan-tipuan, bohong-bohongan, bual-bualan, ngibul, saudara. Memberikan harapan palsu. Tetapi jemaat suka. Karena apa? Apa yang diutarakan oleh mereka, itu hanya selalu memberikan harapan palsu yang tidak pernah oleh jemaat bisa capai. Sampai mati, belum tentu mereka bisa mencapai. Karena itu bukan sebuah kebenaran. Tetapi dunia, dikatakan di situ, mendengarkannya. Jemaat dunia yang berasal dari dunia yang pasti dibinasakan, itu suka. Mereka suka. Karena apa? Ada harapan. Nah, sedangkan kalau kebenaran yang disampaikan adalah tentang salib Kristus, tentang realita hidup. Kurang menarik. Sehingga sedikit sekali orang-orang Kristen yang mau dengan sungguh-sungguh mempelajari isi hati Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Padahal mengerti tentang isi kitab suci
adalah sesuatu yang penting. Sebab setiap orang Kristen, baik Kristen maupun Katolik, harus pandai menyaring. Harus pandai dengan tepat memilih ajaran sehat itu keluar dari pembicara yang mana. Sebab ketepatan saudara memilih pembimbing pengajar itu menentukan keselamatan Anda bersama keluarga. Bapak Ibu, jelas ayat yang kelima, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Salah satunya, khotbah selalu bicara tentang berkat, tentang sukses. Itu jemaat suka. Sebab apa? Jemaat itu pun juga berasal dari dunia. Oleh karena itu, dunia mendengarkannya. Bapak Ibu, saya belokkan dulu. Ya, saya belokkan dulu. Mengapa mereka berbicara tentang isi dunia? Sebab kita masih ingat, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iblisnya mencobai dengan 3 perkara. Semuanya tentang keduniawian. Ubah batu jadi roti. Ini sama dengan keinginan daging. Sujud menyembah kepadaku, kata iblis. Maka seluruh kemuliaan dunia, kemegahan dan kuasanya kuberikan kepadamu. Ini keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Jika engkau memang adalah anak Allah, ayo loncat dari tempat tinggi, terjun ke bawah. Bukankah engkau telah dijamin bahwa malaikatnya akan diutus untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Bapak Ibu, kita masih ingat, iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun dengan 3 perkara ini. Oleh karena itu, jika ada pembicara yang bicara tentang 3 perkara ini, Anda mesti waspada, Anda mesti curiga. Pembicara ini berasal dari siapa? Dari iblis. Dari iblis setan. Yesus Tuhan mau dicobai dengan maksud dan tujuan agar supaya dia memberikan teladan bagaimana bersikap, bagaimana menjawab, agar supaya kelak saudara dan saya ketika kita dicobai dengan 3 perkara ini tadi, kita bisa bersikap, kita bisa berkata-kata seperti Kristus menang atas iblis setan. Bapak Ibu, kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Apa isi dunia itu? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, kita jadi bertanya-tanya. Di dalam dunia itu ada apa saja? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa, B-nya huruf besar, tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, ubah batu menjadi roti, dan keinginan mata. Semua kemegahan dunia, kemuliaan dunia, dan kuasanya akan kuberikan kepadamu, kata iblis kepada Tuhan Yesus, jika engkau menyembah kepadaku. Tetapi Tuhan Yesus bilang, hanyalah iblis, karena ada tertulis, hanya kepada Allah saja kita menyembah. Serta keangkuhan hidup, yaitu jika engkau anak Allah, terjun dari tempat tinggi, terjun ke bawah.
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, saudara, ketahuan sekarang bahwa ternyata isi dunia itu ada tiga hal tadi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang tiga perkara ini telah dipakai oleh iblis setan untuk mencobai Yesus Kristus Tuhan kita di padang gurun. Sehingga kalau ada pendeta, pembicara yang setiap kali bicara tentang ini, kita bisa pastikan mereka dari roh antikristus. Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan. Itu berbicara tidak pernah yang jasmani. Sebab dia datang untuk membangun kerajaan sorga. Kerajaan Allah. Dia memberitakan kebenaran dan keselamatan. Tetapi roh antikristus, iblis setan, dia ingin membangun kerajaan dunia yang tidak punya nilai kekekalan. Tetapi Anda jangan heran, ada begitu banyak pendeta, pembicara yang punya jemaat pengikut yang demikian fantastis jumlahnya. Mereka ada di sana. Oleh karena itu, waspada, jadilah engkau dewasa di dalam iman, dan jadilah engkau bijaksana untuk menentukan siapa pengajar yang sesuai dengan kitab suci. Yang ajarannya akan Anda ikuti bersama keluarga, karena itu seperti isi Alkitab, dan menuntun kita bersama keluarga, berjalan bersama Kristus, dalam jalan benar dan selamat yang dia sudah tetapkan. Bapak Ibu, kita lihat sekarang. 2 Petrus pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat yang pertama, itu menjawab judul saya. Saya tadi berkata, pengajar sesat dan semua pengikutnya akan dibinasakan oleh Tuhan. Dasarnya adalah 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama ini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka, lihat, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu tadi, mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Berarti mereka sengaja buat racun. Pengajaran sesat ini dimasukkan kepada siapa? Kepada umat milik Allah. Dan pengajaran sesat ini membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak Ibu hati-hati, nabi-nabi palsu tadi dengan bualan-bualan mereka, tipuan-tipuan mereka, cerita-cerita bohong mereka, mereka sengaja ingin memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Oleh karena itu, yang percaya kepada pengajar-pengajar sesat ini tadi, minta maaf, Anda sedang menuju kepada kebinasaan. Balik cepetan, segera berbalik ke Alkitab, bertobat, engkau dan keluargamu akan diselamatkan. Bapak Ibu, lanjut ayatnya yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat.
Bapak Ibu, lihat, karena cara hidup mereka dikatakan di situ penuh apa saudara? Dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang bagaimana? Adalah hawa nafsu kedagingan. Mereka serakah. Mereka ingin menguasai. Lebih banyak yang jasmani dibandingkan yang rohani. Dan saudara, lihat, mereka hidup dengan gaya hidup yang tidak sama dengan Kristus dan para rasulnya. Dan mereka bahkan berkata, jika Yesus hidup di zaman ini, saya yakin, ini seorang pendeta di Amerika, namanya J.C. Duplantis. Dia berkeyakinan, Yesus pasti juga tidak akan naik keledai. Dia pasti akan gunakan segala sesuatu yang terbaik. Bapak Ibu, ini adalah kata-kata penyesatan. Sebab apa? Zaman Tuhan Yesus naik keledai. Orang kaya zaman itu juga sudah ada. Untuk itu, supaya lebih dalam, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu langsung 2 video ya, yang nanti ditayangkan Pak Fran berturut-turut. Ya, yang pertama adalah kata-kata J.C. Duplantis dengan bahasa Inggris. Ada terjemahan bahasa Indonesia, tetapi saya khawatir karena terlalu cepat, banyak yang tidak bisa mengikuti. Ya, yang berikutnya adalah video dari TikTok yang menerjemahkan video J.C. Duplantis. Silakan kita tonton bersama. And I want you to see this if we can, Caleb. Get it back. This is the very first plane that I purchased for the Lord back in December 1994. And I said where I began. And then the second one I purchased was in January 2004, where I used to be. The one I'm flying right now, and it's been with me 12 years. I purchased it in January 2006, where I am. So think about this. This was paid cash. This was paid cash. This was paid cash. And the new one's going to be paid cash also. Now, let me make this announcement so everybody can understand this. I don't own the plane. This belongs to the ministry. If Jesus tarries and I go by the way of the grave, the next person that's going to take this ministry will use that. Just like we use all the different things that are happening in our ministry today. I really believe that if Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. Seorang pendeta meminta sumbangan kepada para jemaatnya untuk membeli sebuah pesawat jet pribadi seharga 54 juta dolar. Wow, gila banget. Kontroversi mengenai gaya hidup mewah dari para hamba Tuhan Amerika kembali muncul setelah seorang televangelis bernama J.C. Duplantis meminta sumbangan untuk membeli pesawat jet pribadi senilai 54 juta dolar. Duplantis mengaku bahwa dia mendengar suara Tuhan agar membeli pesawat jet terbaru jenis Falcon 7X. Kami percaya kepada Tuhan untuk Falcon 7X terbaru kami, jadi kami bisa kemanapun di dunia ini hanya satu kali berhenti, katanya. Ia pun menceritakan bahwa dia sudah memiliki 3 pesawat jet berbeda dan menggunakan semua itu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ia pun menolak pendapat banyak orang bahwa seorang pendeta tidak perlu punya pesawat jet. Saya sangat percaya bahwa para pendeta harus memiliki dan menggunakan setiap cara, setiap kesempatan yang ada untuk membawa Injil diberitakan kepada dunia. Demikian alasan yang diberikannya. Ia juga percaya bahwa Yesus akan melakukan hal yang sama jika dia hidup di zaman ini. Saya sangat percaya jika Yesus secara fisik hidup di bumi hari ini, dia tidak akan naik keledai. Coba pikirkan sebentar, dia akan naik pesawat memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tambahnya, video Duplantis ini mendapatkan banyak kritikan hingga akhirnya video tersebut tidak ditayangkan lagi. Namun hal itu tidak menghentikan banyaknya kritikan atas pernyataan yang dia buat. Gimana nih menurut kalian seorang pendeta yang meminta sumbangan kepada anggotanya untuk membeli sebuah pesawat jet mewah? Bapak Ibu, video ini ditayangkan 4 tahun yang lalu.
J.C. Duplantis adalah pendeta di Amerika yang punya gereja sangat besar. Jemaatnya jumlahnya banyak. Beliau sudah punya 3 pesawat pribadi. Namun, lagi-lagi berkata, Tuhan yang berbicara dengan dia, supaya beli jet pribadi lagi yang keempat. Harganya 54 juta US dollar. Dan dia sedang meminta anggota jemaatnya untuk mengumpulkan dana tersebut supaya pembelian jet yang keempat ini pun dibayar oleh Tuhan secara cash, secara tunai, seperti jet pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan dia berkata, saya yakin, kata J.C. Duplantis, seandainya Yesus Kristus Tuhan hidup pada zaman sekarang, pasti dia tidak akan naik keledai. Nah, Bapak Ibu, inilah gambarannya. Pendeta-pendeta besar yang di Amerika, yang kebanyakan menjadi guru daripada pendeta-pendeta di seluruh dunia, khususnya Indonesia, menjadi contoh dan teladan. Ini bibit virus yang bisa masuk ke negara manapun, termasuk Indonesia. Sehingga Anda tidak usah terlalu kaget jika di Indonesia nanti juga akan banyak yang model seperti ini. Yang penting kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Pengajar dari roh antikristus itu suka bicara tentang apa? Hal-hal duniawi. Sudah ditulis. Dan dunia mendengarkannya. Nah, itu tadi. Bapak Ibu, oleh karena itu di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Kalau pendetanya seperti itu, jemaatnya kurang lebih sama. Para pengusaha-pengusaha ini juga pengusaha-pengusaha yang penuh dengan hawa nafsu untuk menjadi kaya dengan cara apapun. Sehingga di situ dikatakan, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Siapa yang menghujat? Mungkin orang Kristen sendiri yang mengerti tentang kebenaran, atau orang di luar Kristen. Mereka heran juga, begitu loh. Kok ada yang model seperti ini? Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Dari 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Dongeng-dongeng. Mereka suka ngibul, suka membual. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bapak Ibu lihat. Dan karena serakahnya guru-guru, ya, palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Bapak Ibu jujur aja, ya, jujur aja. Pendeta-pendeta yang menerima dan menikmati persepuluhan, termasuk J.C. Duplantis, ya, dan kawan-kawan segerombolan ini tadi, termasuk di semua dunia, khususnya di Indonesia. Silakan para pengikutnya bangga. Wah, punya gereja megah. Tetapi apakah Anda juga bangga bahwa gedung gereja yang Anda ikut menyumbang itu ternyata adalah milik jemaat? Rumah panti jompo itu juga milik jemaat. Sekolahan itu milik jemaat. Rumah sakit juga milik jemaat. Panti asuhan anak yatim piatu itu milik jemaat.
Atau silakan Anda cek, termasuk JC Duplantis. Jemaatnya tidak punya apa-apa, tetapi keluarganya itu kaya raya. Maksud saya keluarga pendeta itu yang kaya raya. Bapak Ibu, kembali ke Alkitab. Back to the Bible. Oleh karena itu, wajib buat Anda dan saya mempelajari isi Alkitab. Supaya kita bisa menyaring. Kita bisa tahu mana pembicara yang diurapi oleh Roh Allah dan mana pembicara yang berasal dari roh antikristus. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati saya bersama keluarga. Amin. Bapak Ibu, waktunya kita berdiskusi. Saya duluan, Pak. Silakan. Ya, Pak. Kebetulan saya mengamati tadi itu benar seperti yang saya tinggalkan gereja saya yang di Surabaya. Ya, karena saya melihat ya itu selalu bicara nih ujung-ujungnya itu. Kami nggak perlu sebutin itu gereja yang mana, tapi Pak Roni sudah tahu saya di mana gereja bertempat. Sehingga saya waktu pindah di gunung, saya di gereja di Celaket ini, itu jauh terbalik dengan yang ada di Surabaya. Gereja ini kecil, nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi jemaatnya setia gitu ya. Dan Ya. bicara dengan kayak gini itu. Nah, saya anggap yang seperti yang di Surabaya itu mengerikan. Ya. Jadi sesuai dengan Pak Roni ngomong tadi, itu penyesatan itu benar-benar. Tapi orang kok nggak ngerti ya Pak ya? Itu pertanyaan saya Pak. Kenapa banyak nggak mengerti? Apa memang nggak pura-pura nggak mengerti atau memang dibutakan Pak ya? Oke. Ya. Oke Pak Randy. Pembicara yang menyesatkan, kenapa masih diikuti oleh begitu banyak pengikut? Pertanyaannya Pak Randy, mengapa jemaat yang begitu banyak ini masih percaya? Mereka tidak mengerti atau bagaimana? Yang pertama, kalau kita ngelihat secara umum, kebanyakan orang Kristen itu tidak mau mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang isi Alkitab. Oleh karena itu, di forum-forum yang sifatnya pendalaman Alkitab, itu pesertanya tidak sebanyak dengan forum-forum yang dipublikasikan bahwa nanti selesai firman Tuhan, karena hamba Tuhan ini adalah hamba yang diberi karunia istimewa, bisa mendoakan siapa saja, seakan-akan hamba Tuhan ini bisa tahu si A si B sedang punya masalah apa. Itu pasti meledak. Padahal yang seperti itu saya pastikan tidak ada. Saya pastikan tidak ada di zaman sekarang. Sedangkan zaman dulu, nabi yang hebat seperti ini saja, tidak semua orang dia bisa ngomong. Dia ngomong cocok terjadi hanya kepada orang-orang tertentu yang Tuhan ingin sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali kepada ayat Alkitab. 1 Yohanes pasal 4, ayat yang kelima tadi. Mereka berasal dari dunia. Mereka itu adalah nabi-nabi palsu tadi. Pengajar yang menyesatkan,
yang berasal dari roh antikristus tadi berasal dari dunia. Sebab karena dia berasal dari dunia, dia berbicara tentang siapa? Tentang bosnya, tentang hal-hal duniawi. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita ngomong tentang Yesus Kristus Tuhan. Tetapi kalau dia adalah hamba Mamon, dia bicara tentang Mamon. Dan hati-hati, Mamon, uang, harta benda, itu oleh Tuhan bukan dianggap sebagai benda loh, tetapi dianggap sebagai pribadi. Oleh karena itu Tuhan bilang, kamu tidak bisa setia kepada dua tuan. Mamon itu dia anggap tuan oleh Tuhan Yesus. Menjadi pesaing yang setara dengan dia. Kalau kamu mengasihi Mamon, kamu musuh aku. Jika kamu mengasihi aku, kamu musuh Mamon. Kamu mau dipilih salah satu. Bapak Ibu, Pak Randy, mengapa? Karena memang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat tadi berasal dari dunia, karena itu dia bicara tentang hal-hal dunia. Dan iblis setan pandai merangkai kata-kata sehingga kelihatan benar. Dan orang-orang dunia itu suka mendengarkan. Kamu kan masih hidup di dunia. Kamu butuh masalahmu diselesaikan. Bapak Ibu, sebetulnya buat anak Tuhan, itu harusnya tidak pernah takut dengan masalah. Sebab kita tahu, orang benar pun bisa didatangi masalah. Tetapi jika Anda dan saya sebagai orang benar, silakan masalah menghadang kita. Tetapi janji Tuhan menyertai kita itu ya dan amin. Nah, kenapa sekarang mulai banyak Zoom yang membuka forum tanya jawab? Anda punya masalah apa? Saya menjawab. Bapak Ibu, pesertanya saya pastikan bukan orang beriman. Kalau Anda adalah orang beriman, kamu adalah orang yang mengasihi Tuhan, dengan arti kata lain, setiap hari engkau melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu, setiap hari engkau membaca firman Tuhan dan engkau lakukan di dalam hidupmu, saya pastikan engkau adalah orang yang tidak pernah takut ada masalah yang menghadang langkah hidupmu. Sebab engkau akan mendapatkan satu kepastian. Silakan masalah menghalangi aku, tetapi aku punya keyakinan Tuhan akan menolong aku dan keluar sebagai pemenang. Itu jaminan. Yesus Tuhan tidak pernah janjikan kita mengikut dia, kita akan kaya. Tetapi dia pastikan dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Agar supaya Anda dan saya bersama kita punya keluarga diselamatkan oleh dia. Demikian Pak Randy. Ya, shalom Pak Roni. Shalom Pak Michael, silakan. Saya sangat senang kalau ada hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang kebenaran. Itu sangat memberkati. Tetapi Pak Roni, mereka itu sudah mengakar Pak, masuk ke tulang sumsum. Jadi apa yang benar tadi Pak Randy katakan itu sedikit yang suka. Iya. Tapi yang dongeng-dongeng nenek moyang ini lebih senang jual dongeng. Itu sampai sekarang Pak. Bahkan yang benar ini bisa dibalik. Itu kan orang iri, pengen ngetop. Gitu Pak kata-katanya. Iya, mereka harusnya cari ide sendiri, jangan memukul yang seperti yang sudah lama ini. Begitu Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Michael. Saya tadi katakan iblis setan itu pandai merangkai kata-kata untuk membenarkan mereka. Begitu ada hamba Tuhan seperti saya dan teman-teman yang lainnya yang mengkritisi pengajaran mereka, selalu para pendukungnya yang mungkin oleh mereka dibayar loh. Ya, itu mulai berkomentar. Ya, untuk supaya pendukung yang lain itu juga menyerang saya. Misal, Bapak mau pansos, panjat sosial.
Bapak mau cari panggung, cari ide sendiri. Mengapa sesama hamba Tuhan saling menjatuhkan? Bapak Ibu, saya tidak saling menjatuhkan. Tetapi ketika Anda berbicara tidak seperti firman Tuhan, pasti saya akan luruskan. Itu pasti, sebuah kepastian. Bersama tim saya, Anda pasti akan berhadapan dengan saya. Itu satu kepastian. Sebab saya pun menggembalakan jemaat yang nyata maupun yang di dunia maya. Para pengikut saya tidak ingin engkau sebagai penyesat itu menyesatkan anak-anak milik Tuhan. Otomatis Anda akan tetap saya kejar sampai dengan domba-domba milik Tuhan itu aman. Demikian Pak Michael. Saya mau menambahkan aja Pak Roni. Silakan Pak Randy. Karena yang muda ini kan masih belum berakar, Pak. Yang disasar itu yang muda-muda, Pak. Gereja betul. Muda. Mereka kan mempermudah diri juga, udah tua penampilannya dimudah-mudahin gitu. Jadi yang saya heran tuh, ya kok nggak ada yang mungkin anggapan dunia selama ini, bagus kalau anak muda dirangkul, itu bagus memang ya. Ya tapi kan muda ini kan belum alkitabiah Pak mungkin. Lebih gampang diambil dibandingin yang generasi tua mungkin sudah mengerti itu loh Pak. Itu tambahan saya. Apakah begitu Pak Roni? Makasih, Pak. Betul Pak Randy. Zaman sekarang itu kan masuk zaman milenial. Anak-anak muda di zaman milenial itu adalah anak-anak ya yang tidak mudah percaya dengan orang tuanya sendiri. Mereka adalah orang yang lebih percaya dengan kata orang, dengan hasil survei, dengan medsos, dan lain sebagainya. Dan suka hidup lebih praktis, lebih gampang. Nah, ini berbahaya sekali. Jika para pengajar-pengajar ini menyesatkan, mereka ini mudah sekali terbawa. Sebab apa? Dia ngelihat, loh, temanku juga di sana, di sana, di sana. Temanku juga ngambil keputusan ini. Nah, sedangkan orang tua yang sudah berpengalaman memberikan nasihat, belum tentu oleh mereka itu dipercayai. Apalagi iblis setan tadi pandai sekali memutarbalikkan fakta dengan merangkai kata-kata untuk pembenaran mereka. Namun, saya menyadari, bukankah di dunia ini memang iblis setan itu memang diberi kuasa. Sehingga kita kebenaran untuk menang di dunia melawan iblis setan itu sulit sekali. Dan dunia ini akan berakhir itu karena dosa yang semakin berat. Artinya pada suatu kali manusia ini akan mengalami dosa yang bagi Tuhan itu sangat mendukakan hati dia. Lihat aja perkembangan zaman. Semakin sedikit orang benar dan orang saleh. Yang ada, katakan Pak Randy tadi sudah bisa ngambil keputusan, karena Anda melihat gereja Anda itu mengerikan, Anda akhirnya menyingkir daripada terkontaminasi. Sebab Anda berkiprah di gereja tersebut, gak mungkin. Ketika Anda berkiprah, hati nurani ini bisa bertentangan. Kalau Anda menyatakan kebenaran, Anda akan digeser. Tetapi kalau Anda mau mengikut apa yang diperintahkan, hati nurani berontak. Nah, kondisi yang seperti itu mengakibatkan kita yang ngerti tentang kebenaran,
itu kita bisa menilai. Pak Randy bisa menilai. Yang sekarang bermunculan dan diikuti oleh banyak orang, itu sedikit sekali yang berjalan dalam kebenaran. Sebab apa? Jika Anda mau meneliti isi Alkitab, Anda bisa tahu. Yang suka bicara tentang hal-hal duniawi pasti bukan dari Tuhan. Pasti bukan dari Tuhan. Tetapi yang bicara tentang hal-hal yang rohani pasti dari Tuhan. Karena yang rohani punya nilai kekekalan. Lihat, Yesus Tuhan ngajarkan, berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Dia tidak melarang orang Kristen, orang Katolik kaya, tidak. Tetapi Pak Afran matikan mic-nya semua Pak Afran. Tetapi dia memberikan warning ketika kita diberkati kaya. Dia bilang, hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab apa? Terkadang orang kaya karakternya bisa berubah. Bisa menjadi sombong. Bisa menjadi arogan. Macam-macam. Bapak Ibu, dia juga ajarkan kepada saudara dan saya untuk tetap rendah hati. Untuk tetap saling mengasihi. Bahkan dia menempatkan diri, yang paling hina itu aku, kata Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, itulah pelajaran-pelajaran yang berasal dari Roh Allah. Sedangkan yang berasal dari roh antikristus selalu bicara tentang hal-hal yang sifatnya kedagingan. Sebenarnya yang ikut Pak Roni itu sudah banyak kali dulu, Pak. Hanya mereka sudah terkontaminasi. Tapi saya tidak menuduh baru terkontaminasi. Padahal kalau mereka seorang gembala yang benar itu langsung diterapkan di gerejanya. Tapi kalau dia jemaat, dia berani menjadi tembok penghalang. Tapi banyak kan satu lawan, kalau di gereja ada 50 orang, lawan 49 udah jiper duluan, Pak. Makanya lebih baik mundur jauh-jauh, nggak usah mendengarkan kebenaran. Ikut aja. Yang nggak bener aku juga aman dan enak, Pak. Kebagian. Terima kasih, Pak Roni. Terima kasih, Pak Michael. Memang itulah yang terjadi, Pak Michael, sama dengan di sebuah negara. Kalau negara itu terkenal dengan negara yang penuh dengan koruptor. Perbuatan korupsi ini kan marak sekali. Dibutuhkan orang benar. Nah, orang benar itu jumlahnya sedikit. Seringkali orang benar di tengah-tengah orang yang salah itu tidak dapat tempat, Pak. Atau bisa-bisa orang benar ini jadi membisu sekali. Atau larut di dalam orang-orang jahat ini. Nah, itulah gambarannya dunia. Semakin hari akan semakin ke sana. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan menyampaikan kepada Anda dan saya, masuklah lewat pintu yang sesak. Karena itulah jalan keselamatan. Artinya apa?
selamat itu tidak mudah. Selamat mudah. Oleh karena itu, lewat judul video pelajaran kita hari ini yang kita renungkan bersama, saya ingin mengingatkan kepada semua orang Kristen, Anda dalam bahaya. Jika Anda tidak mengerti isi kitab suci, sehingga Anda tidak bisa memilih dengan tepat pengajar mana yang akan menjadi guru yang engkau ikuti. Sehingga saya mengkhawatirkan ada begitu banyak orang Kristen yang oleh karena sudah bergereja, sementara waktu merasa yakin dia sudah diselamatkan, padahal mereka dan keluarganya sedang mengikuti pengajar-pengajar sesat yang membinasakan mereka. Demikian Pak Michael. Iya, betul sekali Pak Roni. Seperti Pak Randy katakan tadi Pak, kalau saya nggak bisa merubah orang, nggak bisa memberitahu orang, saya mundur saja. Itu salah. Kalau menurut saya, berarti menurut mereka dia benar, mereka ini benar. Yang mundur ini yang kalah Pak. Harusnya tetap kita di sana menjadi obor, menjadi pemanas. Terus bergejolak, kebenaran itu tetap di dalam, bukan di luar. Kalau sudah di luar, nggak ada apa-apanya kita. Nggak bisa berbuat apa-apa. Harusnya tetap di dalam lingkungan itu, bergabung, dan terus menyatakan kebenaran-kebenaran itu. Saya yakin lama-lama juga akan menjadi besar. Karena bukan kita saja yang membela, mungkin Roh Kudus juga membela kebenaran itu. Hanya mental anak-anak dunia itu kadang-kadang merasa tidak dianggap, diabaikan, nggak ditemenin. Ya udahlah, keluar aja. Dulu saya sempat begitu ya Pak Roni ya. Kurang dikit dari situ saya keluar. Tapi ada yang nasihatin saya, kalau you mundur, you yang kalah. Akhirnya saya bertahan Pak. Saya jadi bara api aja di bawah. Nggak ada bara api dari atas, dari bawah. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Michael. Memang kalau orang punya mental kuat, itu boleh jadi dia tetap bertahan di dalam. Tetapi pasti saya yakin mereka dengan cepat itu mengetahui siapa Anda. Dan Anda pasti tidak dapat peran di gereja tersebut. Itu sudah pasti. Sama seperti saya. Mereka yang sudah tahu dengan saya, itu ngundang saya untuk khotbah, mereka takut. Mereka mungkin sudah mulai mencatat bahwa saya ini adalah pembicara yang harus di blacklist oleh kelompok tertentu. Tapi buat saya tidak peduli. Tuhan punya YouTube yang saya bisa buatkan video. Dan bisa ditayangkan. Penonton bisa mempelajari kebenaran yang saya beritakan. Oke Pak Michael, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri. Kita akan berjumpa lagi di acara lain waktu dengan tema yang berbeda. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.